materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Triloka pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang kita kenal dengan istilah ing ngarso sumtulodo, ing madya mangungkarsa, Wurya Dayani. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita membangun kemauannya, serta di belakang kita mendukung. Prinsip Pratap tersebut yang digagas dari Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang kita kenal dengan Taman Siswa. Keputusan yang diberi pendidik itu harus mencerminkan keteladanan dan mengandung nilai-nilai karakter di dalam sebuah pembelajaran. Jadi nilai-nilai karakter itu yang akan membangkitkan di dalam pembelajaran, baik itu dari bersifat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, dan sebagainya, itu harus dicerminkan oleh seorang pendidik. Kemudian keputusan diambil juga memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, serta kita menjadi juri yang adil di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kebutuhan peserta didik ini sangat banyak, sehingga sebagai seorang pendidik kita harus dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ini agar potensi belajar peserta didik ini dapat diwujudkan. Berikutnya, keputusan yang telah dibuat juga kita dukung secara profesional dan tidak melanggar azas-azas daripada aturan yang telah kita tetapkan. Ki Hajar Dewantara sendiri kajiannya menerapkan pendidikan itu berdasarkan pedagogik yang dia peroleh dari tokoh pendidikan ternama, salah satunya Maria Montessori yang berasal dari Italia, serta Rabindranath Tagore dari India. Jadi prinsip-prinsip dasar para guru dalam melakukan pendidikan yang dilaksanakan di Taman Siswa. Kita juga harus memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, sopan, empati, disiplin, dan sebagainya. Artinya semua karakter-karakter baik ini harus kita terapkan baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian kita juga harus bisa bersikap profesional, bisa kita menempatkan diri sesuai pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau kita sekarang adalah profesi sebagai guru, di saat di dalam pembelajaran kita harus bersikap sebagai guru. Ada kalanya kita bisa bersifat sebagai teman kepada siswa pada tempat-tempat tertentu. Kemudian kita juga harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan, baik dari segi ucapan maupun tingkah laku kita. Jadi konsistensi kita ini akan dilihat dan dinilai bukan saja oleh peserta didik, pendidik yang lain, ataupun orang tuanya akan menilai konsistensi kita. Berikutnya, daya lenting. Artinya kita bisa memecahkan permasalahan sendiri maupun membantu orang lain dalam menggali untuk pemecahan masalahnya secara bijaksana dan adil. Jadi bahwa coaching itu bagaimana seorang coach itu agar dapat menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya secara sendiri. Jadi pada tahap coaching ini ada dua yang berperan. Yang pertama coach, yaitu orang yang bertugas untuk membantu permasalahan yang sedang dialami oleh coachee. Kemudian coachee merupakan orang yang sedang di coaching ataupun yang memiliki permasalahan yang ingin dibantu bagaimana supaya dia bisa dapat menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Yang terakhir adalah coaching, yaitu proses untuk melakukan interaksi dalam penyelesaian masalah secara mandiri.
Dalam pengambilan keputusan dengan coaching yang dilakukan oleh fasilitator dan pendamping, CGP dapat membantu coach dalam penyelesaian masalahnya baik secara mandiri, melakukan teknik-teknik dalam menggali potensi diri. Misalnya ditanyakan dari pertemuan ini apa hal-hal yang ingin diharapkan. Kemudian siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam keputusan yang telah kamu ambil dan sebagainya. Kemudian penggalian potensi diri kepada setiap orang yang mengalami kesulitan dan meningkatkan resiliensi dan empati dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, tentunya kita akan menerapkan pada studi-studi kasus yang telah ada ataupun yang akan terjadi, melakukan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, kemudian mengambil salah satu atau beberapa paradigma di dalam pengambilan keputusan, serta menggunakan prinsip yang digunakan dalam keputusan. Jadi nilai yang diambil akan sesuai dengan keadaan dan aturan yang ada. Itu diantaranya berdasarkan norma hukum, norma agama, ataupun norma istiadat, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang telah ada di lingkungan kita sekitarnya. Kita akan melakukan langkah-langkah 3 prinsip. Salah satunya kita akan memilih dari untuk melakukan keputusan yang aman tadi. Tentunya kita akan coba mengambil prinsip berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan serta berbasis rasa peduli. Tentunya dengan hasil akhir ini kita akan berpikir jauh ke depan terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan siap untuk menghadapi risikonya. Kemudian yang berbasis peraturan ini, tentunya kita akan menegakkan rasa keadilan, yaitu dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada kita buat. Kita tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran dan siap untuk menghadapi risiko yang telah menantinya. Serta dengan rasa peduli ini kita akan lebih menegakkan rasa empati dan penuh emosi perasaan karena tidak tega ataupun iba, kasihan dan terlanjur sayang. Ini perlu dalam tahap prinsip ini. Kemudian paradigmanya juga kita akan melakukan memilih salah satu paradigma diantaranya individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Terapkan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan mencari nilai-nilai yang bertentangan, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam sebuah kasus, kemudian pengujian benar dan salah, kemudian menerapkan paradigma yang akan digunakan, kemudian mencari fakta terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian menerapkan resolusinya, mengambil prinsip untuk pengambilan keputusan, kemudian mencari opsi lain atau trilema di antara dua keputusan ini, keputusan yang mana yang baiknya diambil. Kemudian kita membuat keputusan dengan berani dan bertanggung jawab serta merefleksikan kembali keputusan tersebut agar kita dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus yang akan terjadi berikutnya. Kesulitan itu berada pada budaya ataupun kebiasaan, kemudian cara pandang kita atau cara berpikir, serta dilema kita di dalam memilih etika dilema ini antara benar versus benar. Karena di dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan resiko yang akan terjadi di belakangan hari. Jadi antara dilema etika dengan bujukan moral ini, kalau dilema etika juga sudah jelas
keputusan kita itu memang benar dengan benar. Kalau bujukan moral itu kan benar PS salah, sudah tahu itu kita bahwa itu adalah salah. Yang agak sulitnya itu adalah untuk memilih antara keputusan yang benar dengan yang benar. Itu terhadap peserta didik akan mendorong dan memotivasi diri peserta didik dalam meningkatkan potensi dirinya menjadi lebih baik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pengaruh ini bukan hanya saja akan berpengaruh terhadap peserta didik sendiri. Pada diri sendiri juga akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, serta kita akan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam memerdekakan pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan. Serta terhadap lingkungan menjadi contoh, kita ini aja menjadi contoh dan role model dalam pengambilan keputusan dengan azas yang telah diterapkan. Jadi untuk masa depan peserta didik dengan keputusan-keputusan yang bijaksana dan rasa berkeadilan yang telah kita tetapkan akan memberikan motivasi dan pembelajaran serta nilai positif terhadap peserta didik, bahwasanya melakukan hal yang baik itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Juga dengan melakukan hal-hal yang jahat itu atau yang tidak baik juga akan mempengaruhi diri kita. Lihat di sini, antaranya pengaruh kehidupan tentunya kita akan memilih dan memilah kepentingan. Apakah ini merupakan kepentingan utama ataupun golongan ataupun pribadi, juga kita harus pandai dulu memilihnya. Berikutnya kita diminta juga harus punya berkesadaran penuh, mindfulness, punya rasa empati dan juga punya rasa resiliensi. Juga punya di dalam pembelajaran kita juga berdiferensiasi dalam bentuk konten, proses maupun produk. Ini perlu dilakukan karena bagaimana kita dapat nanti menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik serta kita membudayakan positif secara rutinitas dan menjadi pembiasaan di dalam sekolah dan di dalam pembelajaran. Pendidik adalah model, jadi tindak tanduk kita sebagai pendidik itu menjadi contoh bagi peserta didik. Baik dari segi ucapan, tingkah laku, kita adalah menjadi contoh. Jadi kita penampilan juga menjadi contoh bagi peserta didik. Kemudian kita akan menciptakan peserta didik yang merdeka, itu di mana peserta didik ini dapat menemukan jati dirinya dan kompetensi dirinya serta menggali baik secara mau waktu di coaching maupun hal yang lain, baik kompetensi sosial emosionalnya, budaya positifnya, kemerdekaan belajarnya harus ditingkatkan. Tentunya dalam lingkungan, tentunya kita akan menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan pembelajaran. Jadi tidak ada peserta didik ini merasa dibully, dihina dan sebagainya. Semuanya sama rata, sama rasa di dalam pembelajaran. Tentunya kita akan melihat juga sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian keputusan yang diambil juga secara adil dan bijaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan serta agar hal ini tetap terjadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu akan terwujud apabila semua elemen ini dapat bekerja dengan baik dan secara sesuai dengan rule-nya. Mungkin sekian yang saya sampaikan tentang modul 3.1 ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat untuk